saudara, saya akan menyambung. Kita hari ini khotbahnya bertiga. Dan waktu saya tanya Tuhan, Tuhan ini apa ya yang Engkau mau untuk saya khotbahkan? Semoga nyambung sama yang lain gitu ya. Karena kalau temanya terlalu beda jauh, yang dengerin bingung juga kan. Nah, tapi memang Tuhan itu Roh Kudusnya sama kan? Satu. Jadi saat khotbah bertiga biasanya suka nyambung saudara ya. Nah hari ini saya dapat satu firman. Dari 2 Petrus 1 ayat yang 5 sampai 10. Tapi sekarang saya akan bahas dulu 5 sampai 7. Nah, waktu saya dapat ayat ini jujur poinnya banyak saudara. Ya padahal khotbahnya bertiga. Tapi poinnya banyak sekali. Nah makanya saya, Tuhan ini gak salah ya. Kalau khotbah ini bisa-bisa saya 1,5 jam gitu. Tapi enggak ya saudara. Saya akan berusaha walaupun poin dalam ayat ini banyak. Tapi saya akan berusaha untuk menerangkan singkat padat jelas. Amin. Roh Kudus akan memampukan ya. Tapi hari ini tadi Freddy sudah bilang tentang menjadi terang. Dan bagaimana iman itu harus menjadi dasar yang teguh. Nyambung dari khotbah tadi. 2 Petrus 5, 1 ayat 5 dan ke-7 ya. Kita baca bareng-bareng. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya. Tuhan berkata, iman itu adalah dasar. Iman adalah fondasi. Betul? Di dalam Ibrani dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi iman itu memang adalah fondasi. Kalau bangunan sebelum naik ke atas, dia harus ada fondasinya dulu kalau enggak ambruk. Ya, jadi iman itu adalah dasar. Tapi jangan salah, jangan hanya bangun dasarnya. Karena di ayat ini dikatakan, kamu harus menambahkan. Di atas iman itu harus tumpuk-tumpuk bangunannya. Supaya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Ya. Jangan sampai kita membangun hal-hal yang salah di atas iman kita. Ya. Dikatakan sama Petrus, di atas iman kamu harus menambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Ada 7 yang harus ditambahkan di atas iman kita. Dan jangan sampai yang kita bangun di atas iman kita itu jelek. Karena apa? Itu yang menjadi penyebab orang seringkali ngomong, katanya orang Kristen. Mereka ngomongnya apa? Katanya wong Kristen. Tapi kenapa kok bangunannya jelek? Karena mereka mengharapkan saat kita mengaku kita orang Kristen, fondasi kita udah bagus. Mereka mengharapkan kalau kita ngomong kita orang Kristen, berarti Yesus adalah dasar kita. Dan mereka merasa kalau bangunan fondasinya udah bagus, otomatis yang dibangun di atasnya harusnya juga bagus. Itu yang mereka harapkan untuk mereka lihat. Makanya Petrus ngomong, bersungguh-sungguhlah di dalam menambahkan di atas imanmu hal-hal ini. Hari ini kita mau belajar, apa sih yang harus kita bangun di atas iman kita, supaya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata lewat hidup kita. Amin. Ya, yang pertama, kok kedip-kedip. Ya. Yang pertama adalah yang harus kau tambahkan kepada imanmu adalah kebajikan. Apa bedanya kebajikan dan kebaikan? Ya, banyak orang ngomong kebajikan itu sama dengan kebaikan. Tapi ternyata waktu saya gali tentang kebajikan, kebajikan itu beda sama kebaikan. Bedanya di mana? Kualitasnya. Kalau kebaikan itu biasanya dilakukan tergantung situasi kondisi dan syarat. Ya. Saya bisa baik sama seseorang karena orang itu baik sama saya. Saya bisa mengasihi seseorang karena orang itu mengasihi saya. Atau karena orang itu mungkin keluarga dekat saya. Atau mungkin karena orang itu teman baik saya. Tapi kalau namanya kebajikan,
itu adalah karakter yang tidak terpengaruh oleh siapa orang itu atau oleh kondisi apapun. Ya. Good character itu adalah sesuatu yang konsisten, kebaikan yang konsisten. Nah saudara, yang dalam hidup ini yang paling susah adalah menjadi konsisten, benar? Seringkali kita bisa baik sama orang ini, tapi kalau sama ini gak bisa. Kita bisa setia sama ini, tapi kalau sama yang itu gak bisa. Kita bisa sabar sama yang ini, tapi sama yang itu gak bisa. Dan banyak orang yang berkata, ini udah watak saya, ini wis bawaannya saya gak bisa sabar, saya gak bisa kayak gini. Dia ngerasa selalu saya gak bisa punya good character, karena bawaan dari sononya kayak gitu. Tapi sekarang saya kemarin mendapat satu WA lucu banget. Ada orang yang ngomong, ada orang yang bilang watak gak bisa diubah, karakter gak bisa diubah. Kalau emang karakter kamu dari sononya jelek, ya jelek aja, gak bisa berubah. Sekarang saya mau nanya, suatu hari saya tanya ke teman saya yang suka marah-marah. Dia itu marah-marah terus lah orangnya, gampang sekali tersulut. Lalu saya nanya ke dia, kenapa sih kamu suka marah-marah? Gitu. Itu bawaan, kata dia gitu. Itu watak, itu karakter, gak bisa diubah saya. Dari kecil saya marah-marah. Oke, sekarang saya mau tanya ke kamu. Kalau suatu hari kamu ke warung bakso, lalu ada orang yang nyenggol kamu, sampai kuah bakso itu nyiram badan kamu semuanya. Apa yang akan kamu lakukan sama orang itu? Kamu gak usah nanya, pasti tak juotos orang itu. Ya kan? Karena dia suka marah-marah, jadi dia kenal karakter saya. Kalau digituin, wah udah wis gak sabar-sabaran, gak nanya kenapa kamu kok melakukan itu ya, gak bisa. Langsung tak jotos orangnya. Oke. Tapi misalnya saat kamu mau menjotos orang itu, kamu mau marah sama orang itu. Tiba-tiba di belakang orang itu, dia dijaga tentara 5 orang. Ternyata dia itu pejabat. Apakah kamu jadi marah dan jotos dia? Lalu orang itu mikir, oh kalau ada situasi kondisi seperti itu kayaknya saya gak jadi jotos. Mungkin gak jadi. Karena saya takut sih, ya kan? Dijaga TNI 5 orang misalnya. Lalu temannya bilang, berarti watak itu bisa berubah. Berarti karakter jelek kamu ini bisa berubah. Kebajikan berbicara tentang good character. Good character berbicara tentang bukan kebaikan karena situasi kondisi tertentu. Tapi itu yang kita latih setiap hari. Karena ternyata kita bisa berubah saudara. Kalau ada suatu situasi ternyata kita bisa kok. Makanya kita belajar ya. Jangan hanya berbuat kebaikan. Tapi dikatakan tambahkan kepada imanmu kebajikan, karakter yang baik. Sampai bangunan itu menjadi indah. Lantai 1 ya. Lantai 2 tambahkan kepada kebajikan, pengetahuan, understanding, pengertian yang benar. Banyak orang Kristen udah punya iman, karakternya bagus, tapi jujur kurang pengertian, kurang pandai, kurang pintar. Sehingga seringkali kerja ditipu, usaha gagal terus, membina rumah tangga gagal, mengasuh anak gagal. Jangan berkata kalau understanding itu hanya ilmu pasti kayak matematika, IPA, IPS, bukan saudara. Tuhan ngomong, milikilah understanding, pengertian dalam segala hal yang dipercayakan dalam hidup kita. Amin. Apa yang Tuhan percayakan di hidup kita, gali, milikilah pengertian, milikilah understanding dalam hal itu. Kalau engkau dipercaya Tuhan, baru menjadi murid, kamu harus mengerti, oh jadi murid yang baik itu seperti ini. Lalu nanti naik tingkat lagi. Kita akhirnya setelah lulus sekolah, kita jadi karyawan, pegawai, atau kita mungkin punya usaha. Jangan mandek belajarnya. Tuhan ngomong, pengetahuan itu harus terus ditambah. Ya.
Saya mau kasih contoh, Om Gideon dan Ibu Nani itu adalah orang yang sudah tua tapi masih belajar terus. Ya, buktinya apa? Mereka pegang gadget, pegang HP, pegang Om Gideon internetan, apa bisa semua. Ya. Jadi namanya belajar itu dari kecil sampai kita nanti mati, itu proses belajar. Dan harus ada understanding dalam hidup kita terhadap segala hal yang Tuhan percayakan. Kalau status kita seorang pegawai, karyawan, kita harus belajar menempatkan diri. Oh, menjadi karyawan yang baik tuh seperti ini. Oh, menjadi karyawan yang disukai oleh bos saya tuh harus seperti ini. Nah, kalau kita menjadi pengusaha juga, usaha apa yang kita tekunin harus memiliki understanding yang sungguh, pengetahuan atas apa yang kita lakukan. Apalagi banyak yang lalai saat menikah, gak belajar jadi istri. Ayo. Dan seringkali ini pendidikan bagaimana menjadi istri diabaikan. Bagaimana menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, gak diajarin. Kita harus cari tahu. Kalau Tuhan percayakan kita menjadi suami atau istri, itu artinya kita harus punya understanding. How to be a wife. How to be a husband. Kalau Tuhan tiba-tiba percayakan anak dalam hidup kita, berarti kita harus belajar bagaimana jadi orang tua yang baik. Belajar. Ya. Walaupun mungkin banyak yang ngomong, saya baca buku parenting, gak bisa terlalu diterapkan dalam anak saya. Tiap anak beda-beda. Ya. Memang gak bisa 100%. Ya. Tapi saya pernah punya teman yang seneng banget baca parenting book. Dia bilang, saya maulah belajar. Gimana sih ngasuh anak yang baik? Karena anak ini adalah investasi masa depan. Betul, saya bilang gitu. Investasi masa depan kita adalah anak-anak kita. Dan banyak orang yang hidupnya gagal di masa tua atau yang menjadi penjahat, menjadi pembunuh berantai karena salah didik dari kecil. Berarti orang tuanya andil salah. Benar? Jadi kita nggak boleh sampai salah didik anak, nanti anak tiba-tiba kita melahirkan psikopat, melahirkan pembunuh berantai di masa depan karena salah pendidikan dari orang tua. Karena orang tuanya tidak pandai dalam mendidik. Nah, teman saya ngomong, saya belajarlah parenting. Walaupun buku parenting ini hanya bisa saya terapkan di anak kedua. Anak pertama gagal, gak bisa, lain. Nah, tapi gak apa-apa saya bilang. Kita harus terus belajar. Kita suami, kita belajar gimana jadi suami yang baik. Kita istri, belajarlah dari Amsal 31. Itu caranya menjadi istri yang baik. Ya. Kita anak, belajar menjadi anak yang baik. Understanding. Dalam semua hal yang Tuhan percayakan di hidup kita, milikilah understanding. Amin. Itu tingkat 2. Bangunan tingkat 3. Tambahkan kepada pengetahuanmu itu penguasaan diri. Saya nggak akan khotbah panjang-panjang tentang ini karena saya minggu lalu atau beberapa minggu lalu baru berbicara tentang lampu merah. Benar? Penguasaan diri ini adalah berbicara tentang memasang lampu merah di dalam hidup kita, di dalam hal-hal yang harus kita stop. Kalau kita tahu kita punya hobi yang nggak sehat atau hobi yang terlalu berlebihan, pasang lampu merah di situ. Makan terlalu banyak manis, pasang lampu merah di situ. Sukanya gorengan, pasang lampu merah di situ. Terlalu cerewet, pasang lampu merah di mulut kita. Amin. Kita yang tahu masing-masing. Gak usah saling tunjuk suami istri. Mulut, gak usah ya. Semua orang marilah merenungkan masing-masing. Apa penguasaan diri yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Apa lampu merah yang harus kita pasang dalam hidup masing-masing. Ya. Keempat, apa yang harus ditambahkan kepada penguasaan diri? Ketekunan. Banyak orang yang rajin tapi gak tekun. Ternyata rajin dan tekun juga beda, saudara. Rajin itu karena ada maunya, ada tujuannya, dan seringkali ada kondisi yang menciptakan kita harus rajin dan bisa rajin. Tapi sekali lagi ketekunan itu berbicara lebih ke karakter. Apa? Kerajinan tapi yang konsisten. Tidak dipengaruhi keadaan, tidak dipengaruhi syarat. Nah, ketekunan ini saya belajar dari Pak Yusak. Mama saya waktu muda ikut Pak Yusak selama beberapa lama. Lalu dia itu pernah cerita ke saya.
Ada sifatnya Pak Yusak yang mama sangat kagumi. Yaitu dia itu orangnya tekun dan konsisten dalam apa yang dia lakukan. Waktu dulu Pak Yusak itu jadi dokter gigi, waktu itu dia belum jadi hamba Tuhan. Lalu Pak Yusak itu praktek tiap hari, tiap sore. Naik motor, belum punya mobil. Nah, saat datang, biasa Ibu Yusak sama adik-adiknya nanya, gimana hari ini prakteknya? Lumayan, dapat 1 pasien. Jadi waktu itu dia masih sangat kurang, gak terkenal, sangat masih dokter baru, mungkin keadaannya juga kotanya sangat sepi waktu itu. Jadi belum jalan lah, usahanya belum jalan. Tapi dia dapat 1 pasien, bersyukur, dia ngomong bersyukur. Lalu besoknya tiba-tiba hujan deras. Wong kemarin gak hujan aja dapat pasiennya berapa? 1. Ini hujan badai. Lalu adik-adiknya nanya, Kosin pergi tah? Praktek, praktek dong. Harus, kita tuh harus tekun jadi orang. Mau hujan badai kalau jamnya praktek gitu. Jadi akhirnya dia praktek. Pulang malam basah kuyup karena naik motor. Ditanyain dapat ini enggak pasien? 0. Ya jelas 0. Wong kemarin yang enggak hujan aja 1, ya kan? Tapi dia lakukan itu bertahun-tahun. Itu yang disebut ketekunan. Dan itu yang sebenarnya kurang dimiliki oleh kita generasi now. Ya. Jujur, anak sekarang itu susah tekun. Karena semua zaman sekarang menawarkan serba instan. Ya. Saya itu ngomong ke anak-anak saya juga. Kamu ya ini sekarang serba cepat, serba instan, serba apa. Jangan sembarang-barang kalau apa-apa rusak dibuang. Semua apa dibuang, enggak. Kita harus belajar yang namanya ketekunan. Kita harus belajar namanya konsisten melakukan sesuatu. Jangan apa-apa maunya cepat, kalau nggak cepat tinggal. Nggak cepat tinggal, no, Tuhan berkata ketekunan itu harus ada dalam hidup kita dan ditambahkan di atas iman kita. Banyak orang beriman tapi nggak mau tekun. Kenapa? Saya beriman usaha ini berhasil. Dalam nama Yesus Tuhan sudah percayakan berhasil. Tapi saat dijalanin, saatnya buka usaha, wah hari ini kok males ya, males ngantor gitu, dah di rumah aja. Gak konsisten, tidak ada ketekunan. Terus nanti kalau suatu saat usahanya gagal, karena kliennya kabur, tiap kali kliennya datang lah si engkohnya belum datang. Tiap datang, engkohnya belum datang lah, udah saya cari tempat lain. Lalu usahanya jadi sepi, yang disalahin, kenapa saya sudah beriman, kok usaha saya gini? Kurang tekun. Tuhan berkata, iman oke, tapi gak cukup. Cuman iman, karena iman itu fondasi. Di atasnya kau harus tambahkan ketekunan. Sehingga apa yang kita usahakan berhasil. Amin. Nah, kesalehan ditambahkan di atas ketekunan adalah kesalehan. Kesalehan artinya cara hidup yang positif dan dipengaruhi oleh Tuhan. Positive way of life influence by God. Nah, saudara, kesalehan tidak ada hubungannya sama apakah saudara pendeta atau bukan. Kesalehan gak ada hubungannya sama apakah saudara pelayan Tuhan di atas panggung ini atau bukan. Gak ada hubungannya sama status. Ya. Ada orang yang ngomongnya hamba Tuhan, tapi bisa jadi hidupnya tidak dipimpin Tuhan. Banyak. Bisa jadi saudara artis, kayaknya hidupnya di dunia sana sekuler, tapi saudara dipimpin Tuhan. Bisa jadi. Ya. Jadi kesalehan tidak dipengaruhi oleh status pekerjaan atau siapa saudara. Tapi kesalehan adalah gaya hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, saya beberapa hari lalu mendapat suatu wawancara yang menarik dari Koheri. Koheri naruh di grup tentang seorang artis Indonesia, MC terkenal yang namanya Daniel Mananta. Ya, mungkin banyak dari saudara yang tahu Daniel Mananta itu dia berpuluh-puluh tahun nangkring jadi MC-nya Indonesian Idol. Dia diwawancara, lalu ditanya sama yang wawancaranya, kamu kenapa sih keluar dari Indonesian Idol?
Padahal kamu di sana gak dipecat, kamu udah tinggal ngomong aja dapat duit banyak, dan karena kamu udah bertahun-tahun, ya pasti bayaran kamu gede di Indonesian Idol. Kenapa kamu kok tiba-tiba minta keluar? Dan kamu keluar sebelum pandemi, artinya kamu pasti terimbas dong. Lalu dia ngomong, artis loh ya ini ya, dia bukan hamba Tuhan, dia gak pegang gereja, dia artis. Suatu saat saya lagi nge-MC, tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, dia bilang gitu. Kalau saya suruh kamu ngeletakin ini, zona nyaman kamu ini, dan kamu jalan sama aku, kamu mau gak? Lalu Daniel waktu itu lagi nge-MC di Indonesian Idol, dia ngomong, siap Tuhan. Ini season terakhir saya, habis season Idol ini saya resign. Saya cabut. Dan saya mau berjalan sama engkau. Dan waktu itu, begitu dia keluar dari situ, kena pandemi. Dia punya satu usaha yang bertahun-tahun dia geluti, yaitu merek baju, Damn I Love Indonesia. Ya, dia punya merek baju itu. Jadi tulisannya selalu I love Indonesia gitu. Waktu sebelum dia resign dari Idol, dia struggling sama Damn I Love Indonesia ini. Kayak masih butuh dana banyak untuk memperluas dan memperbesar usahanya. Tapi anehnya, waktu dia ngeletakin zona nyamannya itu, dia ngomong, Tuhan aku mau jalan sama engkau nunjukin aku next season dalam hidupku apa, aku nurut. Tiba-tiba temennya datang, wah kamu itu salah Daniel. Kamu itu resign saat pandemi. Padahal kalau pandemi gak ada MC. Gak ada MC maksudnya di luaran. Kan nikahan batal semua. Kan gak ada yang mau sewa MC lagi di luaran. Paling enggak kalau kamu punya job di Indonesian Idol, itu kamu safe. Kamu kok malah resign, kamu salah. Tapi Daniel ini ngomong, no Tuhan jelas ngomong sama saya. Mau gak kamu letakin zona nyaman kamu? Walk with me, new season. Musim yang baru di hidup kamu. Dan saya percaya kalau Tuhan yang ngajakin dia tanggung jawab. Ini saya ngulangin sekali lagi, dia bukan pendeta. Dia artis. Dia VJ, dia MC. Tapi dia bisa begitu hidup dipimpin oleh Tuhan. Saleh. Way of life-nya adalah dia di-influence by God. Nah saya akhirnya ngelihat, dia ngomong, tahu nggak saudara, waktu saya sudah meletakkan job saya yang membesarkan nama saya bertahun-tahun. Tiba-tiba ada seorang investor yang invest begitu banyak uangnya untuk merek baju saya. Dan selama pandemi, saya bahkan mendapatkan lebih dari cukup. Bahkan kalau dibandingin sama waktu dia dulu, ini sangat lebih dari cukup. Dia bilang gitu. Jadi Tuhan bertanggung jawab. Karena apa? Karena dia nurut sama jalan-jalan Tuhan. Hidupnya influence bukan by pikirannya, tapi by God. Ya. Nah, maka kita harus belajar seperti ini saudara. Kita hidup di gereja, kita mendapat banyak siraman rohani. Jangan sampai cuman dengar tapi gak jadi pelaku. Mari kita punya gaya hidup. Kita nurut dan dipengaruhi, influence by God. Amin. Yang keenam adalah kasih. Sebenarnya ini keenam dan ketujuh. Kasih dibagi dua. Kasih persaudaraan dan kasih akan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa di sini disebutkan kan tadi kita baca, dan di atas kesalehan kita tambahkan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Tuhan tetap berkata, milikilah kasih dan milikilah hati yang penuh misi untuk jiwa-jiwa. Ya. Kalau kasih akan saudara-saudara gampang ya, mengasihi saudara seiman di sini gampang. Tapi kadang itu gak cukup, Tuhan ngomong ditambahkan di atasnya lagi. Engkau tetap harus punya hati untuk jiwa-jiwa yang engkau gak kenal. Yang kita mungkin gak tahu, tapi Tuhan tahu mereka.
Dan Tuhan mau mengutus kita kepada mereka, mengutus kita untuk mereka. Yang tadi Freddy udah katakan, ibu-ibu pasukan GK akan berangkat untuk apa? Menggenapi akan bangunan ke-7 ini. Kasih akan jiwa-jiwa. Padahal mereka itu orang-orang sibuk loh, saudara. Popo-popo yang sibuk, ya. Popo Ina itu megang sekolahan, ya. Popo Elan, Popo Ayun, semuanya mereka punya job. Ada yang masih buka toko, ada yang catering dan lain-lain. Tapi mereka punya bangunan yang ke-7. Kasih terhadap orang-orang yang bahkan mereka gak kenal. Orang Sintang yang kebanjiran. Sintang aja mungkin mereka ada yang belum pernah ke sana. Tapi Tuhan katakan ketika engkau dituntut untuk melayani mereka, mengasihi mereka yang bahkan kau gak kenal, layani. Karena itu adalah menyempurnakan akan bangunan iman kita. Amin. Mari kita hari ini sama-sama kita belajar. Iman gak cukup. Karena iman gak bisa dilihat orang. Iman letaknya di fondasi. Tapi apa yang orang lihat dari hidup kita? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Itu yang bisa mereka nikmati. Dan mari kita bangun ini semua di atas dasar yang teguh.